Nah, kalau pemuritan yang di luar sana yang apa namanya? Yang banyak sisi gelapnya, itu muncul kemunafikan karena tidak jujur, tidak diajari, tidak dipaksa jujur. Makanya dulu saya punya ya apa ya, mendengar sharing gitu. Dia bangga, oh anu saya kalau dua sampai malam kok, sampai jam 12 ya. Aku saya sejak dulu tidak punya kebanggaan ke arah itu ya. Jadi saya diam saja. Sambil melihat dia kayak bangga bisa berdoa tengah malam, bisa rajin sekali dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan kalau beli motor itu di-share, pernah ada ya. Beli motor itu sharingkan, oh saya beli ini dengan ini. Jadi menunjukkan bahwa dia beli motor itu kerohaniannya tinggi sekali. Syarat-syaratnya tinggi sekali, itu jawaban doa dan sebagainya. Itu sebagai suatu kebanggaan. Saya kan menghindari hal seperti itu. Apa yang saya tampilkan kepada dunia, kepada orang lain, malah kalau perlu jangan terlalu rohani. Jadi jangan sampai orang punya ekspektasi tinggi terhadap saya. Padahal saya bobrok gitu. Saya nggak pernah sharing saya sudah saat teduh dapat ini, prakteknya ini, jarang sekali saya praktek. Saya share ya. Kalau di Facebook misalnya saya share anggur, wah ini pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Supaya orang tidak berharap ekspektasi tinggi terhadap saya. Tapi di sisi lain saya nge-share, oh ini pelayanan saya. Orang bisa bingung, ini pelayanan kok seperti ini. Ada dulu teman saya waktu di Solo, kegiatanmu apa mas? Gaweanmu apa? Saya cerita, saya full time. Nggak percaya, mosok toh? Nggak percaya bahwa saya itu full time pelayanan. Nggak ada petunjuknya. Dan tidak mungkin maksudnya. Saya tidak punya ciri-ciri seorang hamba Tuhan. Saya juga nggak mau sih disebut hamba Tuhan. Makanya saya bisa mengenali kalau orang sombong rohani gitu ya. Bermuka dua dan munafik itu kelihatan. Kerohanian yang munafik dan kerohanian yang asli itu beda. Nah yang munafik ini jiwani, bukan rohani. Ini palsu. Kerohanian palsu itu jiwani. Jiwanya apa? Pengen dihormati, pengen disanjung. Itu manusiawi. Saya disanjung atau tidak tetap jalan sesuai iman saya. Sejak dulu begitu. Saya tidak pernah disanjung dari dulu. Mbah Masid itu rohani. Belum pernah saya dengar pujian kayak gitu. Mbah Masid itu rajin berdoa. Tidak pernah. Masid itu dekat dengan Tuhan. Tidak pernah. Saya belum pernah mendengar pujian. Dan saya tidak berminat. Murah penting bagi saya. Jika kamu puji atau tidak, itu tidak mempengaruhi pengalaman saya. Karena jangan-jangan kamu puji aku orang rohani, tapi kamu tidak tahu apa yang saya pikirkan yang bobrok gitu. Mungkin kamu lebih rohani dari saya. Dan saya tidak terbeban untuk tampil sebagai orang rohani. Tidak mau saya. Karena akan melahirkan sisi gelap. Saya juga tidak perlu ngetes orang atau tanya maksudnya ya. Bagaimana ibadah pribadimu? Bagaimana kerohanianmu? Tidak perlu. Saya lihat saja sudah tahu. Dari caranya bicara, caranya bersikap, tindakan-tindakannya, keputusan-keputusannya, itu sudah ada bacaannya, sudah ada datanya gitu. Jadi saya tidak perlu tahu kualitas ibadah pribadimu seperti apa. Sudah nampak itu. Kalau bayar harga saja susah, udah kelihatan berarti. Itu kan yang di luar ya. Berarti di dalam dengan Tuhan pun juga begitu. Kalau kamu malu dengan kelemahanmu, berarti ya di dalammu kamu juga malu sebenarnya. Setidaknya dengan saya gitu. Kalau kamu malu dengan saya, di dalam dirimu kamu juga malu. Dalam pemahaman seperti itu, tidak mungkin Tuhan akan menolongmu. It's impossible. Karena Tuhan menginginkan hukum ke-9, jujur, berintegritas. Kalau A, katakanlah A.
Lebih dari itu, dari siapa? Dari si jahat. Kalau kamu melihat dirimu masih kotor, ya akui saja masih kotor. Jangan keluar-keluar sudah bersih. Kamu bersaksi dusta berarti. Nah, itu hukum ke-9 itu. Kalau A, katakanlah A. Kalau B, katakanlah B. Kalau merasa belum sempurna, ya akui saja belum sempurna. Saya tidak perlu bermegah, wah saya sudah pelayan dengan Tuhan, saya sudah perfect, tidak pernah. Saya masih bisa tersentuh, bisa gelundung gitu ya. Walaupun sangat aman ya gelundungnya. Itu kalau skenario lain gelundungnya bisa bahaya gitu. Motornya rusak, saya juga parah. Mungkin semaput gitu ya. Kalau sampai jatuh ke kanan tuh bisa semaput itu karena batu, beton ya. Terus saya ketimpa motor, kanan blosor ke bawah. Itu lebih parah. Lecetnya lebih parah. Jadi Tuhan mengizinkan saya jatuh, itu ada alasannya. Oh berarti masih ada celah. Nah, gitu. Simpelnya begitu. Jadi kalau saya sudah minta Tuhan jagai roda saya karena saya tahu sudah botak itu. Jangan sampai gelundung, tapi tetap gelundung. Artinya Tuhan tidak menjawab doa saya. Saya sudah sungguh-sungguh meminta Tuhan tolong jangan sampai ban saya melese. Tetap melese. Maka pakai Yesaya 59:1. Kalau tangan Tuhan tidak kurang panjang atau tidak berkuasa menolongmu, kalau masih tidak bisa ditolong oleh Tuhanmu, berarti masih ada dosa. Nah, intinya begitu. Jadi kalau saya sudah minta supaya ban saya yang polos itu tidak bledri, tetap bledri, artinya doa saya tidak dijawab. Dia harus pengakuan. Doa saya tidak dijawab. Saya minta tidak bledri, tetap bledri. Doa saya tidak dijawab, itu harus diakui. Berarti Yesaya 59:1 masih ada celah. Legal ground itu begitu. Kalau nggak mau mengakui ya wes. Tidak ada solusi, tidak ada perbaikan, tidak ada upgrade. Makanya ini penting saya sampaikan supaya teman-teman juga upgrade gitu ya. Intinya adalah jujur dengan dirimu sendiri.